Serie A pertahankan kompetisi tetap diikuti oleh 20 tim. Serie A akan tetap menjadi kompetisi yang diikuti oleh 20 tim setelah rapat liga menyatakan tak mendukung upaya klub-klub besar Italia dalam mengurangi jumlah peserta menjadi 18 tim. Setelah bertemu di markas besar di Milan, Serie A menyatakan format liga saat ini yang terdiri dari 20 tim sudah pasti. Klub-klub kecil Serie A menolak menyetujui perampingan divisi karena dianggap hanya demi mengakomodasi kepentingan klub-klub besar. Filippo Inzaghi resmi dipecat oleh Salernitana. Simone Inzaghi sukses bersama Lazio dan kini dengan Inter Milan. Sementara Pippo gagal menjawab tantangan bersama AC Milan dan juga tak impresif saat dipercaya menangani klub-klub semenjana. Terbaru Pippo dipecat oleh Salernitana. Manajemen tim yang berada di dasar klasemen Serie A Italia terpaut 5 poin dari zona aman tersebut, memilih Fabio Leverani sebagai penggantinya dengan harapan dapat menghindari degradasi. Mascherano ingin panggil Messi perkuat Argentina di Olimpiade Paris. Javier Mascherano berhasil meloloskan tim nasional Argentina U23 ke Olimpiade Paris 2024 dan Mascherano kini mempersiapkan pasukannya untuk bisa sebaik mungkin. Demi bisa berjaya di Paris, ia tak menutup kemungkinan bakal menyertakan Lionel Messi. Dan gelandang Argentina U23 yaitu Thiago Almada turut bersuara. Ia juga berharap Messi bersama mereka, namun semuanya belum bisa dipastikan. Harapan JICS perkuat timnas Indonesia di bulan Maret atau di bulan Juni. Timnas Indonesia akan 2 kali melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama main di kandang dulu pada tanggal 21 Maret, lalu gantian dijamu Vietnam pada tanggal 26 Maret. Sedangkan pada bulan Juni Garuda akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni, lalu bermain kandang lagi melawan Filipina di tanggal 11 Juni. Dalam 2 periode itu JICS berharap sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Jika belum bisa memperkuat di Maret mendatang, setidaknya di bulan Juni ia sudah bisa debut di skuad Garuda. Chelsea masih terjebak di peringkat ke-10. Chelsea menang dramatis atas Crystal Palace dan comeback 3-1. The Blues masih punya banyak PR untuk bisa menembus lebih dari peringkat ke-10. Klub asal London itu nyatanya masih terus berkutat di peringkat ke-10. Di musim ini pasukan dari Mauricio Pochettino belum bisa melewati nomor 10. Chelsea berkutat di peringkat 14, ke-11 dan juga ke-10. Inkonsistensi masih jadi batu sandungan bagi The Blues. Catatan terbaiknya hanyalah pernah 3 kali menang secara beruntun. Jordan Henderson akan ditunjuk sebagai kapten baru dari Ajax Amsterdam. Mantan kapten Liverpool yakni Jordan Henderson akan ditunjuk sebagai kapten di klub barunya yakni Ajax, meski baru tampil beberapa kali untuk klub tersebut. Ini akan menjadi penghargaan besar bagi Henderson sejak kedatangannya dari klub Arab Saudi. Pemain berusia 33 tahun itu akan mengambil tugas sebagai kapten karena mantan pemain sayap Tottenham yakni Steven Bergwijn kini sedang mengalami cedera. AC Milan kehilangan Calabria karena cedera otot. AC Milan tidak akan dapat mengandalkan kapten David Calabria untuk pertandingan mendatang melawan Stade Rennes di playoff Liga Eropa dan juga Monza di Serie A Italia. Seperti yang dikutip dari Football Italia, Calabria mengalami cedera pada otot aduktor kirinya dan cedera ini memaksanya absen dalam 2 pertandingan AC Milan. Ini merupakan cedera ke-34 di musim ini bagi Rossoneri dan ke-23 terkait cedera otot. Pemulihan cedera Salah berjalan ke arah yang benar. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp mengatakan pemulihan cedera Salah kini berjalan ke arah yang benar dan ada kemungkinan ia bisa segera berlatih dan bermain kembali. Jurgen Klopp memberikan kondisi pemulihan cedera Mohamed Salah yang mengatakan semuanya berjalan dengan positif. Tak ada kendala dalam pemulihannya. Klopp lantas mengatakan dirinya berharap Salah sudah bisa ikut berlatih lagi jelang duel melawan Brentford. Manchester United meraih 5 kali kemenangan secara beruntun. Sebuah harapan diapungkan oleh Scott McTominay. Gelandang Manchester United itu ingin timnya bisa mempertahankan konsistensi dan momentum apik yang tengah mereka bangun. Kemenangan ini melanjutkan momentum positif yang tengah dibangun oleh Setan Merah. Anak asuhan dari Erik ten Hag itu sudah meraih 5 kemenangan secara beruntun di musim ini. Menurut McTominay, kepercayaan diri berpengaruh besar dalam performa dari Manchester United di atas lapangan. Ia menyebut bahwa timnya
kini sudah tampil dengan lebih baik dari sebelumnya karena mereka sangat percaya diri saat tampil di atas lapangan. Pertahanan Barcelona paling rapuh di tahun 2024. Barcelona dipaksa berbagi angka dengan Granada setelah bermain imbang 3-3. Hasil itu turut melahirkan sebuah catatan tidak menyenangkan bagi Barcelona. Statistik Opa mengemukakan Barcelona berarti sudah kemasukan total 23 gol hanya dalam 11 pertandingan di sepanjang tahun 2024 ini dan merupakan yang terburuk di antara tim-tim di 5 liga top Eropa. Di dalam periode tersebut, Barcelona tercatat cuma 2 kali clean sheet dan bahkan 5 kali kemasukan minimal 2 gol oleh lawan. Percaya diri ala Xavi, Barcelona masih bisa salib Real Madrid. Manajer Barcelona Xavi Hernandez menolak untuk lempar handuk dalam perburuan gelar juara La Liga di musim ini. Ia optimis bahwa timnya masih bisa keluar sebagai juara di akhir musim nanti. Xavi menyebut bahwa selisih 10 poin dengan Real Madrid merupakan selisih yang cukup besar. Namun ia yakin jika Barcelona merapatkan barisan dan memperbaiki performa dari mereka, maka mereka bisa menyalip sang rival di akhir musim nanti. Ya, selisih kami dengan puncak klasemen cukuplah besar, namun saya rasa tidak mustahil bagi kami untuk bisa mengejar ketertinggalan itu, ujar dari sang pelatih Xavi Hernandez. Susah cari pengganti Xavi, Barcelona sampai alami konflik internal. Barcelona harus mengalami konflik internal saat berusaha untuk mencari pengganti pelatih mereka yakni Xavi Hernandez. Nama-nama seperti Jurgen Klopp, Hansi Flick dan juga Thiago Motta sempat masuk dalam daftar kandidat dan 3 nama tersebut ditolak oleh Tico meski mereka memiliki reputasi besar. Pria asal Portugal tersebut ternyata sudah memiliki preferensi sendiri. Pelatih FC Porto yakni Sergio Conceição menjadi nama awal yang menarik perhatian bagi Deco. Namun dilansir dari Sport, Barcelona sudah menolak rencana mereka untuk bisa mendatangkan Sergio Conceição. Penolakan ini diputuskan oleh Joan Laporta selaku presiden dari klub. Keputusan Joan Laporta mengindikasikan ada perbedaan pendapat di antara petinggi dari Barcelona. Lionel Messi usulkan mantan pelatih Cristiano Ronaldo jadi suksesor Xavi di Barcelona. Barcelona kini sedang berburu pelatih baru. Mereka membutuhkan pelatih anyar untuk bisa menggantikan Xavi Hernandez. Dan salah satu nama yang mungkin bisa dipertimbangkan Barcelona adalah Marcelo Gallardo, pelatih yang saat ini menukangi Al Ittihad. Menurut laporan dari El Nacional, Gallardo mendapatkan dukungan dari Lionel Messi untuk bisa melatih Barcelona. Barcelona juga berharap dapatkan Xabi Alonso. Dilansir dari Diario Sport, tim-tim besar seperti Liverpool dan juga Real Madrid memantau situasi dari Xabi Alonso. Liverpool akan ditinggalkan Klopp dan Madrid juga akan ditinggalkan Ancelotti beberapa tahun lagi dan mereka butuh pelatih yang baru. Tanya itu Barcelona turut bermimpi untuk bisa mendatangkan Alonso. Laporan yang beredar para petinggi dari klub tertarik dengan Xabi Alonso dan juga gaya mainnya diyakini cocok dengan Barcelona. Apalagi Xavi Hernandez juga siap mundur di akhir musim ini dari kursi kepelatihan. Leon Bailey perpanjang kontraknya bersama Aston Villa. Pemain sayap kanan Leon Bailey memutuskan untuk memperpanjang kontrak bermainnya bersama Aston Villa di Liga Inggris. Namun tidak disebutkan berapa durasi kontrak barunya tersebut. Kontrak barunya dengan Aston Villa disebut-sebut akan membuat Bailey menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Villa Park. Liverpool masih tertarik datangkan RC Gray dari Leeds United. Liverpool dikabarkan masih tertarik untuk mengontrak RC Gray dari Leeds United setelah anak muda itu terus tampil mengesankan di Championship. Gelandang serba bisa yang bisa bermain sebagai bek kanan menarik minat dari para klub Inggris setelah beberapa penampilan memukau di divisi kedua. Pemain berusia 17 tahun itu telah membuat 33 penampilan di semua kompetisi di musim ini dan mungkin akan tergoda untuk pindah ke Liga Inggris di musim panas mendatang. Arda Güler jadi buruan 3 klub besar di Eropa. Tottenham dikabarkan terjun dalam perburuan servis bocah ajaib Real Madrid yakni Arda Güler, dan klub London Utara tersebut mengincar transfernya di musim panas nanti. Mereka dikabarkan tidak sendirian karena AC Milan dan juga Bayer Leverkusen berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain. Arda Güler sendiri mengalami musim debut yang cukup mengecewakan bersama Real Madrid karena kerap diterpa cedera sejak kedatangannya di musim panas.
Arsenal tertarik datangkan Nico Williams. Menurut laporan dari klub, Arsenal terus memiliki keseriusan untuk tingkatkan sektor penyerangan mereka. Kali ini mereka memantau Nico Williams usai tampil impresif pada musim ini. Sudah bisa mendapatkan jatah bermain secara reguler di Athletic Bilbao. Williams terus meningkatkan performa individunya. Dan Williams pun tercatat kini sudah mengoleksi 7 assist dan juga 3 gol di ajang La Liga. Saat ini kontraknya dengan Los Leones masih terikat sampai tahun 2027 mendatang. Akan tetapi Meriam London tetap punya dalam memboyongnya karena mereka diklaim bersedia mengeluarkan dana mencapai 50 juta euro dan menjaminkannya bermain di kompetisi Liga Champions di musim depan. Manchester United segera datangkan Matthijs de Ligt. Kabar Manchester United ingin mendatangkan Matthijs de Ligt bukanlah sekedar omong kosong belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu diklaim akan serius mengejar bek milik Bayern Munchen tersebut di musim panas. De Ligt saat ini memasuki musim keduanya di Bayern Munchen. Meski relatif masih singkat, namun sang bek dikabarkan mulai tidak betah di jawara Bundesliga Jerman tersebut. The Mirror mengklaim bahwa Manchester United serius ingin bisa mendatangkan De Ligt karena mereka butuh tambahan bek tengah di musim panas. Dan Manchester United sendiri harus menyiapkan dana yang besar jika ingin bisa mendatangkan sang pemain. Sang bek kabarnya dibanderol sekitar 80 juta euro oleh Bayern Munchen. Inter selangkah lagi datang ke striker milik Iran. Mehdi Taremi dilaporkan telah sepakat untuk bisa membela Inter Milan. Si ular bakal mendapatkan penyerang timnas Iran ini secara gratis. Inter bisa mendatangkan Taremi secara gratis karena kontraknya dengan FC Porto bakal habis pada akhir musim ini. Dan menurut laporan dari Fabrizio Romano, Taremi sudah sepakat untuk pindah ke Giuseppe Meazza. Ia akan dikontrak selama 2 musim di sana. Dan pemain 31 tahun ini menjalani tes medis terlebih dahulu untuk kemudian menandatangani kontrak dengan Inter Milan di akhir musim.